bagaimana kira-kira masukan dari JSM terhadap pemerintah mengenai tentang pembangunan ekonomi pertanian di tanah air ini? Ya, jadi ini terkait dengan ketahanan pangan, yang mana itu adalah sebuah ekonomi yang sangat strategis dan fundamental bagi keberlanjutan bangsa kita ini. Itu di situ banyak sekali peluang bisnis yang bisa dimainkan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat JSM di seluruh Indonesia, baik mereka yang baru lulus kuliah maupun yang sudah sampai tua pun lah masih bisa. Karena di situ yang namanya komoditi ini kan sangat banyak sekali. Dan rantainya itu saat ini dari hulu sampai hilir itu panjang. Paling tidak itu ada 5 sampai 7 rantai. Nah ini kan makanya menyebabkan biayanya juga mahal dan fluktuatif ya, karena rantai panjangnya ini. Nah, bagi anak-anak muda, mereka mau terjun di hulu sebagai petani milenial, misalkan, itu saat ini sangat peluangnya sangat besar, karena pemerintah sangat concern sekali di dalam membangun pertanian di hulu. Kemudian di hilir juga sekarang pemerintah tadi di hulu dalam hal ini Kementerian Pertanian ya. Kemudian di hilirnya pun Kementerian Perdagangan dan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah itu juga sekarang melakukan revitalisasi pembangunan pasar-pasar itu juga sekarang sudah bagus. Nah ini kan nyaman lah kalau buat dagang. Nah itu dan di dunia pangan ini kan repeat ordernya itu cepat. Beda dengan bisnis yang lain yang mungkin sampai berbulan-bulan. Ini repeat ordernya itu cepat, tiap hari. Ya ini kan peluang. Dan permodalan pun nggak begitu banyak. Bisa mulai dari yang skala yang paling mikro pun bisa. Nah, kemudian bagi lembaga keuangan pun harusnya melihat peluang dan potensi pangan yang besar-besar itu juga harusnya ini bisa melihat sebuah potensi dan peluang yang sangat luar biasa. Kenapa? Resikonya kecil. Kenapa kecil? Karena tadi repeat ordernya itu dalam tempo harian itu bisa mengantisipasi kalau terjadinya ya mungkin kalau kenakalan atau kecurangan atau dari penipuan atau macam bisa terdeteksi sedemikian cepat. Beda kalau bisnis-bisnis yang lain. Artinya sebuah tata kelola di dalam bisnis pertanian ini harus tertata dengan baik ya. Betul. Ya, jadi mulai dari hulu hingga hilir harus tertata dengan baik. Bahkan terkait dengan namanya supply chain itu harus diserusi. Ya. Apakah ini kira-kira ada rekomendasi nggak untuk pemerintah dari JSM? Ya, jadi kalau kita melihat dari Kepres tadi ya, Kepres nomor 125 tahun 2022, tepatnya tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini kan ada 11 komoditi. Salah satunya adalah cabai. Kalau ini seseorang bisa bermain di cabai, bisnis cabai, ini insya Allah untuk bisnis komoditi yang lain akan mudah, karena cabai ini paling rumit di antara komoditi yang lain. Tetapi justru paling rumit inilah sebenarnya kalau para pengusaha masuk ke sini untungnya bagus. Nah, dan komoditi ini konglomerasi belum masuk ke dunia bisnis di cabai, belum masuk. Kecuali mereka beli produk cabainya untuk kepentingan dirinya dalam bentuk yang lainnya. Tapi kalau yang sifatnya jualan secara publish kayak main di pasar, belum ada konglomerasi yang masuk. Itu peluang dan tantangan yang sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah JSM sudah melakukan beberapa ikhtiar, diantaranya minggu kemarin kami juga sudah diskusi dengan para ahli di bidang teknologi bagaimana caranya untuk industrialisasi pangan ini bisa terwujud. Kemudian
expired cabai ini yang sekarang 2-3 hari ini bisa lebih panjang lagi dengan teknologi ozon. Nah, kemudian juga nanti ada bagaimana ini contoh ya, contoh komoditi cabai. Bagaimana cabai yang mungkin pada saat pasca panen ini kurang bagus itu bisa dimasukkan ke apa namanya industri pengolahan cabai. Nah, yang bagus bisa dijual di pasaran dan expirednya bisa lebih panjang lagi. Nah, ini kan teknologi yang sedang kita upayakan untuk bisa. Jadi dengan demikian seperti kayak adanya panen tomat yang melimpah, kemudian cabai yang melimpah, ini tidak cepat membusuk. Betul. Karena ada namanya industri, ya kan? Industri pangan atau industri yang bisa mengolah dari cabai, dari namanya tomat tadi, untuk yang bisa tahan lama. Dan ini kan butuh suatu riset, sains, dan ini tentunya perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya concern di masalah hal ini harus bisa terlibat gitu loh. Sehingga bukan hanya JSM saja menurut saya. Sebenarnya teknologi itu mereka sudah ada. Oh, sudah ada ya. Cuman masalahnya masih disimpan rapi di dalam sebuah namanya perpustakaan lah. Nah, bagaimana apa namanya hasil riset yang dilakukan oleh para profesor yang contohlah yang teknologi ozon. Ternyata oleh namanya Prof. Muhammad Nur dari Undip itu, beliau ahli di bidang nuklir plasma, itu beliau melakukan risetnya selama 20 tahun. Saya sampaikan ke beliau, Prof, kalau misalkan hasil riset Prof ini tidak diwujudkan dalam bentuk nyata untuk kepentingan umat, ini mubazir, Prof. Waktu Prof yang melakukan riset 20 tahun, berapa biaya, tenaga, waktu, dan segala macam, pikiran, mubazir. Tapi kalau ini bisa daya gunakan untuk keumatan, ini kan jadi ilmu yang bermanfaat, pahala kan? Pak Bambang.